Selamat datang di tutorial kali ini. Kita akan lakukan setup untuk remote connection Jupyter Notebook di Azure VM. Jadi kita akan lakukan setupnya, bagaimana kita bisa melakukan konfigurasi akses connection-nya, sehingga ketika kita akses Jupyter Notebook token ya, dia itu bisa diakses gitu ya secara umum. Nah, intinya seperti itu. Kita akan melakukan setup seperti itu, dan di sini saya sudah buat untuk dokumentasinya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar dan ingin cek bagaimana cara kerjanya, di sini sudah saya jelaskan dengan detail. Jadi tinggal ikuti saja ya untuk pengerjaannya. Jadi seperti itu, silahkan dicek untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut belajar bareng ya. Dan di sini kita mulai dulu nih dengan pembuatan resource group-nya, dan di sini sudah saya buat untuk resource group-nya adalah ML project. Nah, di dalam ML project dia itu harus diberikan atau kita buat sebuah virtual machine. Nah, virtual machine-nya apa? Virtual machine-nya adalah Ubuntu server. Kita langsung aja buat Ubuntu servernya. Dan di sini resource group-nya harus sesuai dengan resource group yang kita buat. Terus ini nama virtual machine-nya apa ya? Notebook. Ini kita menggunakan 2 CPU dan 8 GB memori. Sebenarnya lebih baik kalau misalkan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau misalkan kita coba di sini mungkin betternya ini kali ya. Coba. Oke, kita pakai untuk speknya seperti ini. Karena ini kayaknya workload-nya akan lumayan tinggi ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Sini autentikasi ini kita pakai password. Terus ini misalkan namanya adalah notebook. Oke. Terus kita langsung saja pergi ke networking. Nah, untuk networknya kita buat virtual network ya, kalau misalkan belum dibikin. Nah, di sini selanjutnya kita bikin NIC network security groupnya adalah advanced. Terus kita configure. Dari sini kita tambahkan. Nah, ini kita edit aja konfigurasinya ya. Ini jadi 8888. Sini protokolnya jadi TCP. Lalu kita add. Setelah selesai, kita oke. Setelah itu, oke, kayaknya ini kita biarkan saja secara default. Dan apabila ada kebutuhan khusus untuk load balancing, silahkan di set. Dan di sini saya tidak akan set dulu mungkin load balancingnya, karena tidak ada kebutuhan khusus ya untuk load balancing. Terus ya kita review dan create saja untuk virtual machine-nya. Oke, validation error. Cek. Machine cannot be complete. Oh, oke. Di sini zone 2 aja. Oke, ini validation pass, create. Oke, kita go to resource, lalu kita cek connection-nya di sini ya. Nah, ini adalah connection yang harus kita save nih. Connection. Ini IP. Terus username-nya adalah notebook. Kemudian kita connect untuk SSH-nya. Oke, yes.
Oke, ini kita udah masuk ke tunnelnya. Selanjutnya kita akan lakukan beberapa setupnya di sini ya. Coba kita set dulu sambil lihat GitHub repositorinya agar kita bisa tahu nih bagaimana setupnya. Dan pertama kita akan coba install dulu Anaconda dengan versi 3, yaitu tepatnya 2024 021 Linux X 86_64SH. Dan sini kita coba copy aja. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah selesai, selanjutnya di sini kita akan coba aktivasi untuk Anaconda-nya dengan menggunakan bash. Oke, kita enter. Oke, tadi kalau misalkan ada perintah untuk baca agreement-nya, kita Ctrl C aja untuk skip, terus kita pilih answer-nya yang yes. Habis itu kita confirm untuk instalasi selanjutnya adalah enter. Oke, kita tunggu untuk instalasi dependensinya. Oke, setelah kita source untuk bahasa RC-nya yang berisikan base environment dari Anaconda, kita cek Anaconda-nya dengan menggunakan Anaconda list, dan ini udah muncul ya untuk dependensinya. Selanjutnya adalah untuk setup environment-nya. Dan sebenarnya di sini opsional, tapi kalau misalkan kita ingin melakukan setup lebih lanjut mengenai project yang akan kita buat, alangkah baiknya kita membuat environment baru. Tapi ya di sini sudah saya set. Tapi ya kayaknya karena di sini udah dibuat juga base-nya, jadi karena dipakai sekali, jadi ya udah saya buat untuk project-nya dan instalasinya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk clone repositorinya dari GitHub ya. Dan di sini saya sudah set untuk repositorinya apa. Dan repositorinya adalah dari Dimitri 2801 yang namanya adalah Cataract Detection MobileNet V2. Oke, nah kita akan clone repositori ini. Oke. Oke. Nah, kita udah berada di directory project ya, dan project kita adalah namanya Cataract Detection MobileNet V2, dan di sini ada source code-nya sudah sesuai dengan GitHub-nya, dan di sini ada iFile IPNB dan testing MobileNet IPNB. Nah, di sini selanjutnya kita akan install dulu dataset-nya nih. Kita akan coba download datasetnya dengan menggunakan JDown. Nah, karena datasetnya itu berasal dari link Google Drive, jadi kita akan menggunakan package manager dari Python yang bisa melakukan instalasi melalui link Google Drive, itu dengan nama JDown. Kita install dulu. Oke, JDown-nya sudah diinstal. Selanjutnya adalah kita akan lakukan ekspor ini. Ya mungkin kalian bisa baca lah ya di sini dokumentasinya. Dan sini sudah detail dijelaskan bagaimana cara kerjanya dan ya seperti itulah. Dan ini untuk mempermudah pengerjaan kita ekspor dulu untuk keperluan pengerjaannya. Dan sini kita coba untuk G-Drive ID-nya adalah, dan sini sudah saya set. Nah, ini adalah link Google Drive-nya. Nah, kalau misalkan kita buka, itu akan berisikan zip file ya. Nah, ini zip file-nya nih. Nah, kita akan coba download si zip file ini dengan mengambil ID-nya saja. ID-nya di mana? ID-nya adalah ini.
Oke, ID-nya adalah itu. Oke, ini agak lumayan besar ya filenya, jadi ya harap maklum seperti itu mungkin. Oke, kita cek apakah udah ada. Nah, ini udah ada, yes or not. Oke, ada dataset satu lagi yang harus kita download. Dataset selanjutnya adalah ini dia. Oke, kita akan coba masukkan. Sekarang kita cek. Oke, udah ada di sini semua ya, tapi ya masih dalam bentuk zip. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba unzip file zip tersebut dengan menggunakan package unzip ya. Oke, ini kita sudah apt dulu. Apt update. Oke, selanjutnya kita akan sekarang kita akan unzip untuk setiap file dengan format zip. Oh, file not match. Oke, berarti kita unzip satu-satu aja. Oke, sudah selesai. Dia akan menjadi sebuah folder. Oke, betul. Selanjutnya kita akan unzip. Oke. Oke, sudah di-unzip semua ya. Nah, ini udah jadi folder. Ya, mungkin kita bisa remove aja untuk zip-nya. Oke, dan ini adalah working directory kita. Kita udah punya folder dataset, kita udah punya file modelnya, dan di sini file model adalah eval.ipnb dan testing mobilenet.ipnb. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita akan coba untuk remote connection atau remote access, atau kita coba remote servernya apakah sudah berjalan atau belum. Nah, untuk mengeceknya dan kita coba run-nya, caranya adalah kita harus run dulu Jupyter Notebook-nya di dalam VM. Nah, ini kita kan punya folder project Cataract Detection MobileNet ya. Kita masuk dulu ke sininya, ke project-nya. Lalu kita cek. Nah, di dalamnya adalah ada file IPNB, terus ada folder untuk datasetnya. Nah, di sini kita akan coba run dulu Jupyter Notebook-nya dengan cara coba kita Jupyter Notebook. Terus ini no browser, karena ini kita akan run di dalam VM-nya, dan di sini portnya adalah portnya kita akan sesuaikan dengan yang kita set tadi, yaitu Jupyter Notebook. Nah, kita akan dulu Jupyter Notebook-nya pada port 8888. Nah, di sini kita udah dapat nih tokennya. Nah, cara selanjutnya adalah kita akan coba akses si localhost-nya. Nah, ini ada error ya. Coba sebentar. Kernel is not exist. Oke, mungkin ini ada konflik dari kernelnya. Jadi coba kita akan mundur ke home directory. Coba kita akan run seperti biasa di sini. Oke, ini sudah berhasil di run. Oke, kita akan coba akses si localhost ini. Nah, kita akan coba akses localhost ini, dan sebelum kita coba akses untuk localhost ini tidak akan bisa di run. Kenapa? Karena dia belum di set dulu di device kita. Nah, gimana cara kita set untuk di device kita dia sebagai localhost? Caranya adalah kita define dulu di sini dengan menggunakan SSH. Nah, ini sesuai dengan instruksinya. Jadi kita SSH terus -n format
terus ini -L besar, sini localhost. Nah, di sini kita akan menganggapnya sebagai localhost 8889. Jadi kita akan aksesnya 8889, bukan 8888. Nah, di sini terus kita arahkan ke localhost yang ada di dalam VM, lalu kita akan remote si VM tersebut. Kita akses. Nah, ini kita akan masukkan dulu password dari VM-nya. Cannot listen to the port. Oh, already in use. Oke, ya. Sebelumnya mohon maaf ini error karena sebenarnya sudah saya run tadi untuk komennya, jadi sebenarnya kita bisa langsung akses ya. Tapi bagi kalian yang belum melakukan step ini, silahkan dicoba. Kita ganti ke 8889, terus kita masukkan dan kita tunggu. Dan ini udah bisa ya. Nah, ini kita akan coba untuk running semacam program TensorFlow di dalamnya, dan kita coba akses di testing MobileNet. Oke. Nah, ini dia ya. Ini sebenarnya harus kita install dulu untuk TensorFlow-nya. Oke, kita akan coba untuk setup dulu ya di sini. Oke, jadi setelah kita install untuk package-nya yang diperlukan di dalam project ini, dan kita coba import semua library yang dibutuhkan, dan di sini kita coba untuk dapatkan datasetnya. Nah, ini datasetnya sudah sesuai dengan directory yang ada di sini ya. Jadi ini kita set sesuai dengan pengerjaannya dalam project. Lalu dan selanjutnya di sini kita akan mendapatkan kelas beserta indeksnya, dan kita dapatkan untuk kelas 0 adalah data katarak. Terus selanjutnya di sini kelas 1 adalah normal. Lalu oke. Jadi sebagai konteks project ini adalah project untuk pembuatan model pendeteksi mata katarak atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan model MobileNet V2 untuk memprediksi atau mendeteksi mata ya. Jadi apakah mata tersebut kena katarak atau tidak. Dan di sini kita akan coba run, dan di sini lumayan lama ya, karena di sini kita set epochnya 10, dan di sini kita akan coba dulu tunggu sampai epochnya selesai untuk running. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai untuk running epochnya sebanyak 10 kali, dan di sini kita dapatkan untuk training dan validation accuracy-nya adalah sebagai berikut, dan training dan validation loss-nya adalah sebagai berikut. Yang visualisasi yang kanan ya untuk yang loss, dan untuk yang kiri adalah akurasinya. Dan ya di sini kita tidak berfokus pada bagaimana modelnya, tapi ya di sini memang kita udah coba riset bahwa ya ini udah cukup bagus modelnya. Dan ya mungkin seperti itu saja ya untuk project remote connection atau remote server dari Jupyter Notebook ini. Semoga bermanfaat, dan semoga kalian bisa juga untuk melakukannya, dan apabila ada pertanyaan silahkan komen saja di video ini. Oke, terima kasih telah menyimak. Peace.